Aldi, kok malah melamun sih? Jawab Napa. Anggi menarik jaket yang Aldi kenakan membuat laki-laki yang sejak tadi sedang melamunkan sesuatu entah apa itu menoleh ke arah Anggi. Mbak, maaf tadi Aldi nggak dengar. Mbak nanya apa? Ih, Aldi, jangan panggil aku Mbak. Kenapa? Kita itu seumuran, lagi pula aku juga sepertinya nggak cocok jadi mbakmu. Lebih baik kau manggil namaku saja. Aku kan merahasiakan pernikahan ini dengan Om Rehan. Jangan sampai orang-orang tahu kalau aku sudah menikah. Aldi mengangguk, memang benar apa yang dikatakan Anggi. Kalau dilihat dari postur tubuh, jelas-jelas Anggi lebih mungil dan juga lebih cocok jadi adiknya Aldi. Aldi yang memang memiliki gen tinggi besar dari ayahnya terlihat lebih dewasa di umumnya yang sekarang. Baiklah, mulai sekarang aku akan memanggilmu Anggi. Aku hanya akan memanggilmu Mbak Anggi. Kalau kita sedang ada di rumah, Anggi mengangguk menyetujui. Nah, kalau sudah setuju sekarang jawab pertanyaan aku. Kita sekelas nggak? Aldi menggeleng. Tidaklah, aku berada di kelas B, kau ada di kelas A. Nilaimu lebih baik daripada nilaiku, jadi terima saja itu. Terlihat Anggi yang menurunkan bahunya lesu. Anggi pikir dia akan mendapatkan keberuntungan lain dengan satu kelas bersama Aldi. Namun ternyata keberuntungannya itu tidak menghampirinya. Nyatanya mereka harus berpisah dan Anggi harus menerima kalau dia punya teman di kelas. Kau tenang saja, kau itu orangnya sih humble. Aku yakin akan banyak orang yang mau berteman denganmu. Aldi mengacak rambut Anggi. Apa yang dilakukan Aldi itu membuat Anggi membulatkan matanya. Aldi, kamu teh jangan ngacak-ngacak rambut aku. Aku udah jelek malah dibikin tambah jelek. Bololol, kamu mah. Aldi tertawa. Apa yang baru saja kamu katakan? Aldi bertanya sembari memikirkan mobilnya di parkiran sekolah. Laki-laki itu melepas set belnya lalu menoleh ke arah Anggi. Bololol itu artinya nakal, Aldi gitu aja nggak tahu. Anggi berbicara namun tangannya terus bergerak merapikan penampilannya, juga mengambil sebuah tote bag dan bersiap untuk turun. Aku ini bukan orang Sunda, ya jelaslah aku nggak tahu. Anggi terkekeh, iya juga sih. Anggi juga nggak terlalu pandai bahasa Sunda, cuman tahu istilah-istilah seperti itu dari teman-teman sekolah Anggi. Anggi nggak berani ngomong pakai bahasa Sunda karena Sunda yang Anggi tahu itu bahasanya terlalu kasar. Jadi sehari-hari pun Anggi selalu memakai bahasa Indonesia. Sebelum keluar dari mobil, Anggi mencondongkan kepalanya ke kaca jendela mobil. Aldi, anak-anak yang sekolah di sini penampilannya keren-keren ya. Terus gimana kalau aku nanti mereka nggak suka lihat aku yang berpenampilan biasa kayak gini? Aku juga tidak terbiasa memakai make up, tapi sepertinya anak-anak di sini sangat pandai menggunakan itu. Lihatlah tuh Aldi, lihat itu. Anggi menarik bahu Aldi, mengajaknya untuk memperhatikan satu objek yang menurut Anggi sangat menarik. Tuh lihat Aldi, bibir siswi itu merah banget kayak janger ayam. Emang nggak dimarahin sama guru? Anggi menoleh, namun ketika dia menoleh dia tertawa. Dia terdiam untuk beberapa saat. Wajahnya dengan wajah Aldi hanya berjarak beberapa senti dan karena ulahnya itu jantung Aldi berdegup kencang. Wanita cantik ini membuat kaki Aldi tremor dan dia kesulitan untuk menarik tubuhnya ke arah belakang. Aldi langsung terduduk ketika Anggi mendorong wajahnya dengan telapak tangannya yang kecil itu. Ih, apaan sih Aldi, kok deket-deket kayak gitu? Kita itu bukan muhram loh. Nggak boleh berdekatan seperti itu. Anggi berseru seperti seorang ustazah saja. Padahal tadi Bilian lah yang menarik Aldi, bukan. Lantas kenapa sekarang dia malah memarahi Aldi? Aldi terkesiap sejurus kemudian otaknya kembali normal. Kau itu bukannya tadi kamu yang narik aku. Kenapa sekarang malah nyalahin aku? Bener-bener deh. Ayolah kita keluar, sebentar lagi bel masuk tuh. Nanti kamu telat. Semua siswa dan siswi di sekolah itu menatap ke arah Aldi dan juga Anggi ketika mereka berdua turun dari mobil. Mereka pikir Anggi adalah pacar dari Aldi. Belum lagi mobil yang mereka pakai adalah mobil mewah keluaran terbaru. Bagaimana tidak bisa jadi pusat perhatian kalau seperti itu? Udah jangan hiraukan mereka. Aldi menarik tangan Anggi lalu membawanya masuk ke gedung sekolah. Kalau kamu ingin hidup tenang, bersikap cueklah. Dan apapun yang kamu dengar maksudku. Kalau ada orang lain yang mengejekmu atau membicarakan keburukanmu, tidak usah dimasukkan ke hati. Anggi mengangguk, dia tentu saja tahu akan hal itu. Di Bandung juga Anggi bukan anak yang populer. Bukan anak yang memiliki banyak teman, dia malah memiliki beberapa musuh yang selalu mengganggunya setiap hari.
Wah wah, ini gawat. Siapa itu guys? Jangan-jangan dia pacar barunya Aldi. Lihat penampilannya, nggak banget. Wajahnya juga biasa aja. Kenapa Aldi mau sih sama dia? Udah pendek, jelek, nggak level banget. Telinga Anggi berdenyut mendengar cacian yang anak-anak lain katakan tentangnya. Tapi masa bodoh lah, benar kata Aldi. Dia memang harus belajar cuek, tidak perlu mendengar kata-kata yang tidak penting. Kelas kamu di sini, kelas aku di sana yang paling ujung. Aldi menunjuk kelas yang ada di sayap kiri sekolah itu. Anggi mengangguk, nanti siang aku akan ke sini untuk mengajakmu makan di kantin. Sebelum itu jangan kemana-mana, mendengar kata-kataku tidak. Anggi kembali mengangguk. Sekarang Aldi sudah berani memerintahnya karena dia berkata kalau mereka masih seumur. Jadi Aldi tidak perlu bersikap formal. Namun apa yang dikatakan Anggi itu ternyata malah memberikan keleluasaan kepada Aldi untuk bersikap semena-mena terhadapnya. Sudah, pergi sana. Aku sudah sampai di kelasku. Jadi kamu bisa pergi sekarang. Aldi mengangguk kemudian pergi dari Anggi. Anggi masuk lalu mencelingukan mencari seseorang. Anggi tidak tahu apakah di kelas itu ada bangku kosong atau tidak. Beberapa detik kemudian, Bahan mendengar suara orang yang berlari. Anggi menoleh ke arah pintu Aldi. Anggi bersuara agak keras. Aldi itu tersenyum sembari ngos-ngosan mengeluarkan napas karena dia baru saja berlari ke kelas Anggi. Kursimu ada di ujung sebelah kanan. Deretan kedua kursi pertama itu sudah disiapkan pihak sekolah untukmu. Maaf aku tadi lupa memberitahumu. Anggi melongo, begitu apikkah persiapan yang dilakukan oleh keluarga suaminya. Sampai bangku sudah dipersiapkan sebelum dia datang. Benar-benar the power of orang kaya.